Assalamualaikum. Boleh, silakan masuk. Oke, boleh. Silakan masuk. Aduh. Alhamdulillah. Gimana duduknya? Udah rileks? Iya. Nggak ada yang perlu dirubah lagi? Enggak ada. Nggak ada ya? Nah, dirubah aja dulu. Iya. Oke, baik. Iya, udah. Baik. Dengan siapa saya berhadapan pada siang hari ini? Dengan Muhammad Iwan. Muhammad? Muhammad Iwan. Muhammad Iwan, Iya. baik. Siapa panggilannya kalau saya boleh tahu? Iwan. Oke, Iwan ya. Iwan, Jadi iya. saya panggil Mas Iwan jadinya ya. Iya. Oke, baik. Baik Mas Iwan, perkenalkan saya ini Suryanto. Mas Iwan bisa panggil saya Surya, bisa panggil saya Mas Surya kalau merasa kepanjangan. Ya, intinya itulah Mas Iwan ya. Surya. Ya. Mas Iwan kesini naik kendaraan atau jalan? Jalan kaki, dekat Bang. Oh, jalan kaki ya, Iya, Masya Allah. Iya, iya, iya. Tahu dari mana tempat ini Mas Iwan? Dari siapa namanya? Dari Ustaz, ada yang di sini, dari sini. Oh, dari Ustadz ada yang pernah ngasih tahu Iya, tempat ini? Iya. Oke, baik ya Iwan ya. Berarti dari sebelumnya udah tahu juga ya ada tempat ini ya, karena udah diberitahu ya Iwan ya. Iwan kesini sendirian ya Iwan ya? Iya. Karena jalan ya atas keinginan sendiri, alhamdulillah ya Iwan. Oke. Mas Iwan asli dari sini atau dari mana aslinya Mas Iwan? Iya, asli saya dari Lombok. Dari Lombok? Iya, dari Lombok. Saya kesini bertiga orang. Yang sudah lama, kakak kelas saya 2 orang. Oh, baik. Berarti yang sudah duluan kesini 2 orang ya? Iya, Berarti tinggal di sini kosan atau kontrakan Mas Iwan? kontrakan. Kontrakan ya? Iya. Oke, baik. Luar biasa Mas Iwan ya perjuangannya. Bolehlah nanti kita ceritakan lebih lanjut ya Mas Iwan ya. Iya. Sebelumnya Mas Iwan ini udah tahu belum konseling itu apa Mas Iwan? Belum pernah dengar sih, tapi sedikit tahu tentang konseling. Yang saya tahu ya dari saya pribadi, Iya. konseling itu menceritakan suatu masalah Oh. pada seseorang gitu. Oke, betul. Jadi betul Mas Iwan, bahwa konseling itu kita itu menceritakan ya nggak masalah juga sih, bukan cuma masalah sih, tapi ibaratnya kalau kita ada kebingungan gitu, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan kepada seorang konselor, itu maka disebut proses konseling. Cuma proses konseling ini berbeda. Kalau konseling ini yang memberikan inisiatifnya nanti atau yang membantunya itu harus seorang konselor yang berkompeten. Pada saya nih seperti hari ini saya konselornya dan sekarang saya berhadapan dengan klien saya itu Mas Iwan ya. Nah, bagaimana kalau kita curhat dengan orang lain yang orang tersebut itu bukan dari jurusan, misalnya bukan kuliah di konseling, bukan kuliah di konselor gitu, tidak ahli lah ibaratnya orang lain, itu bukan disebut proses konseling, itu hanya disebut bimbingan biasa. Jadi seperti itu ya Mas Iwan ya. Nah, kemudian proses konseling ini biasanya juga kita ada tenggat waktunya gitu, ada batasan waktunya Mas Iwan. Nah, insya Allah sekarang kita ini bisa sampai sekitar 45 menit atau 1 jam lah paling lama Mas Iwan. Kalau andaikan Mas Iwan ada hal lain yang mau disampaikan, insya Allah Mas Iwan bisa datang kembali ke tempat ini ya gitu Mas Iwan. Iya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga nih kepada klien ya, seperti Mas Iwan, bahwa konseling itu ada 3 asas penting yang biasanya disampaikan. Yang asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Dan ada banyak asas yang lainnya. Namun 3 itu yang biasanya paling sering kita sampaikan kepada klien. Karena itu yang menurut saya paling penting. Menurut kami semua sebagai konselor. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan Mas Iwan. Asas kerahasiaan ini apa sih? Asas kerahasiaan ini bahwa nanti ini siapapun seorang konseli atau klien yang mau bercerita kepada seorang konselor, mau ceritanya masalahnya itu besar, masalah pribadi, masalah dia kepada orang lain, masalah keluarga, seluruh permasalahannya itu dijamin kerahasiaannya. Tidak mungkin kerahasiaannya itu akan disebar oleh seorang konselor. Karena seorang konselor juga dia sudah belajar, dia sudah berjanji, dia sudah memiliki sertifikasi khusus, dia tidak akan menyebarkan semua masalah yang diceritakan oleh seorang konselinya. Seperti itu Mas Iwan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan asas kesukarelaan. Seperti hari ini nih, Mas Iwan datang tidak dengan paksaan kan? Iya. Ya, datang ke sini sendirian, jalan ya kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan kesukarelaan. Jadi harus ada sukarela gini, terutama dari kliennya itu sendiri. Jadi tidak ada paksaan di dalamnya.
Kemudian asas keterbukaan. Kalau Mas Iwan datang ke sini sudah dijamin rahasianya, sudah sukarela rahasianya, maka Mas Iwan nanti ceritanya pun harus terbuka ya Mas Iwan. Jadi harus dibagi semua agar kita nih bisa tahu mana kira-kira nih benang merahnya itu di mana ya, mana permasalahan yang benar-benar urgent di situ dan yang perlu diselesaikan di situ Mas Iwan. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Mas Iwan? Jadi konseling itu tentang apa namanya? Tentang pembicaraan masalah. Ya, lalu, bisa. Nanti dapat solusinya gitu. Bisa begitu, betul. Ya, insyaallah. Solusinya bisa keluar gitu ya. Nah, betul. Adapun nanti kita akan memberi beberapa pilihan solusi dan yang menjalankan tetap kliennya Mas Iwan itu sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas Iwan? Nggak ada asas. Oke, baik, sudah cukup ya. Udah cukup. Berarti Mas Iwan sudah bisa memulai dengan saya. Nah, ada yang mau dibagi atau mau diceritakan hari ini Mas Iwan? Alhamdulillah, apa namanya, ada sih sedikit. Oh, boleh siap. Dikit banyak insya Allah kami siap melayani Mas Iwan. Kan dulu apa namanya, saya ingin pesantren gitu. Mau pesantren? Iya, dari dulu ingin pesantren, tapi saya lihat di sosial media atau di berita banyak kekerasan gitu, dari kakak kelas atau gimana gitu. Nah, terus bagaimana tindakan selanjutnya? Oh, oke, baik. Iya. Apakah benar begitu ceritanya, apa gimana? Oh, jadi Mas Iwan merasa dirinya itu takut gitu ya, akan kena hal serupa ya. Iya. Jadi ceritanya Mas Iwan ini mau pesantren, pengen masuk pesantren ya. Iya. Namun di belakang itu agak bingung juga gitu. Iya. Saya pengen masuk pesantren, tapi ada beberapa berita yang viral di sosial media gitu. Tentang penyiksaan gitu ya kepada seorang santrinya itu ya Mas Iwan. Kalau boleh tahu, Mas Iwan ini mau pesantren di daerah mana? Di daerahnya langsung atau di sini? Di daerah luar sih, daerah luar. Oh, di daerah luar, bukan di sini berarti Mas Iwan ya. Oke, baik, siap. Karena kebanyakan berita yang di daerah luar gitu. Oh, Yang saya tahu gitu. iya. Dan kalau boleh tahu Mas Iwan mau ambil pesantren yang model apa? Modern atau? Yang modern sih. Oh, yang modern ya, Masya Allah, luar biasa. Oke, baik Mas Iwan. Jadi Mas Iwan ini niatnya pengen mengambil ingin masuk pesantren modern dan di luar daerah sini ya Mas Iwan ya. Oke, baik. Berarti di sini Mas Iwan ada pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pesantren ya, karena takut terjadi kepada diri Mas Iwan ya. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini saya akan menggunakan pendekatan kognitif kepada Mas Iwan. Ini yang disebut dengan konseling kognitif. Kalau saya boleh jelaskan, Mas Iwan udah tahu sebelumnya konseling kognitif? Belum tahu ya? Oke, baik. Jadi konseling kognitif ini di sini kita akan merubah pemikiran-pemikiran negatif baik dari diri seorang klien, terutama diri seorang klien ya, kepada pemikiran yang lebih positif lagi Mas Iwan. Itu yang disebut dengan konseling kognitif ya Mas Iwan. Nah, kembali kepada akar permasalahannya tadi tentang seputar masuk pesantren. Kalau boleh tahu itu berita yang menyebabkan kejelekan pesantren itu ada di pesantren yang Mas Iwan inginkan nggak? Enggak sih. Di luar ya? Ya, di luar. Dan ada di daerah pesantren yang Mas Iwan inginkan nggak? Nggak, kurang tahu sih, belum ada beritanya. Oke, baik. Berarti intinya itu bukan di pesantren yang Mas Iwan inginkan ya. Nah, begitu. Dan menurut Mas Iwan nih, semua pesantren itu sama nggak? Misalnya ada pesantren nih, seniornya nih. Kan itu beritanya seniornya galak lah ceritanya. Apakah semua pesantren seniornya sama dia juga? Nah, kemudian kakak kelas yang melakukan anarkis kepada santri atau seniornya santri, menurut Mas Iwan itu sama nggak di semua pesantren? Enggak sih, beda-beda. Ya, pasti beda-beda kan? Semua senior itu kan pasti beda-beda ya. Dan para senior itu masalahnya saya juga lulusan pesantren, jadi tahu nih. Iya, walaupun ya nggak lama lah gitu. Nah, setahu saya kalau di pesantren itu, kalau selama santrinya itu tidak buat masalah, tidak buat sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik dia atau nama baik pesantren, itu tidak akan dilakukan perbuatan hukuman seperti itu, Mas Iwan. Nah, jadi Mas Iwan ini sebenarnya tidak perlu khawatir
Nah, itu pun hanya oknum-oknum tertentu biasanya yang ada di pesantren. Hanya beberapa orang saja. Kan nanti kita bisa lapor kepada petinggi pesantren, kepada orang-orang yang lain juga gitu. Selama Mas Iwan tidak berbuat kesalahan yang fatal kepada pesantren tersebut, maka Mas Iwan bisa dipastikan akan baik-baik saja di sana. Oh, jadi gitu ya, Mas ya? Ya. Ya emang gitu ya. Di semua pesantren nggak sama, nggak mesti sama kan? Ya, betul. Iya, pasti beda-beda. Betul, pesantren. Tapi faktanya ada nggak seperti itu? Yang seperti gitu kakak-kakak kelasnya? Ya ada, cuma yang saya bicarakan tadi, tidak semua kakak kelasnya itu seperti itu, Mas Iwan. Selama Mas Iwannya di pesantren tertib, berjalan sesuai aturan, belajar di pesantren sesuai aturan, sudah dipastikan Mas Iwan nih aman-aman saja di sana. Tidak mungkin kita berbuat benar namun disalahkan, itu tidak mungkin. Pasti sudah ditutup pesantrennya kalau kayak gitu, nggak mungkin ada sampai sekarang. Nah, buktinya pesantren yang Mas Iwan inginkan sekarang masih ada kan? Masih ada ya, berarti insya Allah di sana semuanya baik-baik. Gurunya baik-baik, seniornya juga baik-baik, seperti itu Mas Iwan. Oke, kira-kira Mas Iwan ini kapan mau daftar pesantren Mas Iwan? Kira-kira sih seminggu lagi. Oh, seminggu lagi ya, ya berarti bentar lagi ya Mas Iwan. Nah, di situ sudah tahu kan ya pesantren yang ditujunya sudah ada? Iya. Sudah ada ya, alhamdulillah. Sudah tahu cara daftarnya juga ya? Iya. Oke, baik. Berarti Mas Iwan tinggal meyakini saja nih dirinya nih untuk masuk ke pesantren tersebut. Cukup diyakini saja kita mau belajar agama, kita mau mengupdate diri kita lebih baik lagi, maka di situ insya Allah tidak akan berefek negatif pada diri Mas Iwan sendiri. Iya. Kurang lebih seperti. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Mas Iwan? Ya sudah, nggak ada lagi. Oke, sudah tidak ada ya. Berarti sudah tahu apa yang harus dilakukan nanti Mas Iwan? Iya, sudah tahu. Oke. Ya nggak harus berpikir nggak terlalu berpikir negatif gitulah. Betul. Ya harus berpikir positif kan. Nggak semua pesantren sama kan. Betul. Pasti ada perbedaan. Ya. Dan kalau kita baik akhlaknya atau rajin belajar, nggak mestilah dihukum sama Senior. senior kita. Iya. Betul Mas Iwan, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau Mas Iwan mau belajar dengan baik dan bisa menyingkirkan pemikiran negatif itu, insya Allah Mas Iwan nanti bakal jadi santri yang luar biasa nanti di pesantrennya. Saya doakan ya Mas Iwan ya, insya Allah. Amin, ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Mas Iwan? Nggak ada lagi sih. Berarti sudah selesai ya Mas Iwan sampai di sini? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tidak mau lagi ada yang disampaikan? Iya, tidak ada lagi. Oke, baik, alhamdulillah cukup ya. Tidak berlangsung lama ya Mas Iwan. Iya. Bagaimana setelah proses wawancara konseling kita tadi Mas Iwan? Ya, alhamdulillah sih Mas. Dengan konseling ini bisa merubah pikiran saya menjadi positif gitu. Oke, baik. Intinya Jangan berpikir negatif. Intinya jangan terlalu berpikir negatif lah tentang Betul. hal-hal yang belum tentu Iya. yang belum tentu sama kan. Betul Mas Iwan, alhamdulillah. Berarti sudah selesai ya kita sampai di sini. Iya. Adapun nanti kalau Mas Iwan butuh bantuan yang lain, kiranya kalau saya bisa bantu, Mas Iwan mau datang lagi, saya sangat mempersilahkan ya Mas Iwan. Iya. Kita selesai sampai di sini ya Mas Iwan ya. Iya. Semoga nanti daftar pesantrennya lancar, Amin. pembelajarannya juga lancar, dan menjadikan Mas Iwan perjalanannya jauh dari Lombok hingga keluar kota lain itu tidak sia-sia Mas Iwan. Mas Iwan membawa ilmu yang begitu banyak untuk diri Mas Iwan sendiri dan untuk orang tua nanti. Masya Allah Mas Iwan ya. Ya, syukuran ya Mas ya. Iya, sudah selesai ya Mas Iwan sampai di sini. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tidak mau lagi ada yang disampaikan? Iya, tidak ada lagi. Oke, baik, alhamdulillah cukup ya. Tidak berlangsung lama ya Mas Iwan. Iya. Bagaimana setelah proses wawancara konseling kita tadi Mas Iwan? Ya, alhamdulillah sih Mas. Dengan konseling ini bisa merubah pikiran saya menjadi positif gitu. Oke, baik. Intinya Jangan berpikir negatif. Intinya jangan terlalu berpikir negatif lah tentang Betul. hal-hal yang belum tentu Iya. yang belum tentu sama kan. Betul Mas Iwan, alhamdulillah. Berarti sudah selesai ya kita sampai di sini. Iya. Adapun nanti kalau Mas Iwan butuh bantuan yang lain, kiranya kalau saya bisa bantu, Mas Iwan mau datang lagi, saya sangat mempersilahkan ya Mas Iwan. Iya. Kita selesai sampai di sini ya Mas Iwan ya. Iya. Semoga nanti daftar pesantrennya lancar, Amin. pembelajarannya juga lancar,
dan menjadikan Mas Iwan perjalanannya jauh dari Lombok hingga keluar kota lain itu tidak sia-sia Mas Iwan. Mas Iwan membawa ilmu yang begitu banyak untuk diri Mas Iwan sendiri dan untuk orang tua nanti. Masya Allah Mas Iwan ya.